Elshinta News and Talk. Pendengar, dinamika ketenaga kerjaan di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Kalangan pekerja mendesak pemerintah bersama DPR RI segera merumuskan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, telah mengabulkan sebagian permohonan uji material terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja. Putusan ini menjadi dasar bagi pemerintah dan juga DPR menindaklanjuti dengan membentuk regulasi baru yang lebih berpihak. Dan pendengar, apa saja yang perlu menjadi prioritas agar undang-undang tersebut tidak lagi menuai polemik sebagaimana terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Kami jumpai Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timbul Siregar. Elshinta News and Talk. Pak Timbul, kalau bicara soal ketenaga kerjaan, dinamis sebenarnya ya, karena kita akan berurusan dengan jumlah penduduk, dengan disrupsi media yang juga sekarang mulai begitu marak terjadi, termasuk harus memperhatikan kelompok-kelompok utama tenaga kerja. Jadi gimana nih Pak arah undang-undang ketenaga kerjaan kita ke depan? Ya, terima kasih. Jadi ketenaga kerjaan kaitannya dengan kemiskinan, ketenaga kerjaan kait dengan daya konsumsi agregat, terkait iklim investasi ya. Kerja. Jadi sangat-sangat banyak relasinya yang memang regulasi dari substansi hukum regulasinya itu memang banyak yang dikoreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 lalu yang memang memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk membuat undang-undang ketenaga kerjaan baru yang memuat dari Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang memuat dari klaster ketenaga kerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja di Undang-Undang 6 tahun 2023 maupun putusan-putusan MK yang disatukan menjadi Undang-Undang ketenaga kerjaan baru. Jadi ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 yang memang adanya satu undang-undang ketenaga kerjaan yang satu gitu ya, yang terintegrasi. Kalau 13 ada di Undang-Undang 6, ada putusan MK ada, dan artinya sangat menyulitkan masyarakat untuk membacanya. Nah, jadi tentunya putusan MK ini menjadi kesempatan bagi semua pihak, terutama bagi pekerja buruh, untuk mengajukan berbagai perubahan untuk lebih baik gitu ya, seperti misalnya terkait dengan outsourcing, terkait dengan upah, terkait dengan PHK dan sebagainya yang selama ini memang pekerja buruh mengalami kesulitan mendapatkan perlindungan, misalnya di outsourcing yang bekerja tanpa ada kepastian jaminan sosial. Masih ada pekerja yang belum dapat jaminan sosial, kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun, jaminan pekerjaan dan jaminan kesehatan. Hanya di bawah upah minimum, walaupun katakan dilarang membayar upah buruh di upah minimum, walaupun ada sanksi pidananya, tapi tetap masih banyak yang kan upah kaitannya nanti dengan daya belinya, yang terkait juga nanti dengan rupanya dan keluarga dan sebagainya. Nah, hanya nanti dengan bagaimana undang baru ini juga bisa menyasar masyarakat pekerja yang selama ini dalam pembangunan kerjaan kita. Walaupun di Undang-Undang 13 2003 pasal 1 menyebutkan bahwa subjek yang harus akan oleh pembangunan ketenaga kerjaannya adalah pekerja di dalam pekerja formal dan pekerja di luar hubungan formal. Nah, tetapi dalam undang-undang tubuh dari atas sampai bawah tidak menyebut bagaimana perlindungan pekerja di luar pekerja informal. Sehingga kita melihat ya. Iya, kita hubungi kembali ya Pak ya. Sementara kita putus dulu karena memang kualitas suara yang kita terima kurang begitu baik saat ini.
Baik, pendengar kami masih bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI membahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tadi disinggung juga soal outsourcing ya, outsourcing dan kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan PHK. Ini juga masih menjadi perbincangan gimana caranya supaya bentukan atau produk hukum dari Undang-Undang Ketenagakerjaan kali ini tidak lagi menimbulkan banyak polemik. Anda juga bisa berkomentar, bisa langsung telepon via WA juga 0811806543 dan juga nomor telepon kami di 0215869000. Kami mencoba kembali menghubungi Pak Timbul Siregar. Tadi disebutkan juga soal Undang-Undang nomor 168 ya mengenai ketenagakerjaan yang juga memuat beberapa hal, salah satunya mengenai peraturan Menteri Keuangan ya berkaitan dengan penetapan tarif PPh, kemudian juga putusan mengenai UMSK ini juga yang akan perlu dilibatkan juga Dewan Pengupahan dan lain sebagainya. Anda punya komentar mengenai hal ini? Kami undang Anda untuk bisa menyampaikan komentar Anda. Tadi terakhir Pak Timbul menyampaikan bahwa ada kaitannya juga ternyata Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dengan masuknya investasi termasuk daya beli masyarakat. Kalau dulu kebayang ya, satu pekerjaan cukup dikerjakan oleh satu orang. Kalau sekarang mungkin Anda juga mengalami satu orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan, tapi dengan upah yang tidak sama begitu. Sudah bersama dengan Pak Timbul kembali, Pak Timbul? Ya, selamat siang kembali kita. Ya. Oke, dilanjutkan ya. Pak Timbul. Ya, jadi kembali putusan MK, bukan undang-undang, putusan MK nomor 168 tahun 2024 yang memang mensyaratkan pemerintah pembuat undang-undang harus membuat undang-undang ketenagakerjaan baru paling lama 2 tahun sejak diputus MK, yaitu 2026 nanti Oktober. Nah, sekarang Komisi 9 sudah berinisiatif menjadikan panja, membuat panja untuk membahas. Jadi kemungkinan undang-undang ketenagakerjaan baru itu adalah inisiatif DPR. Ya, kita juga agak mempertanyakan kenapa nggak pemerintah berinisiatif gitu ya. Tapi oke lah, yang penting kita diskusikan, dibuka ruang ini pembahasan yang tadi banyak hal ya terkait tentang outsourcing, tentang upah, terkait PHK, terkait dengan pelatihan. Itu juga bagian yang sangat penting karena kondisi Indonesia SDM-nya masih belum mampu nih untuk bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Dibuktikan dengan 1 juta lulusan perguruan tinggi nganggur. 101 ya? 1 juta kata Menteri Ketenagakerjaan. Makanya pemerintah mengeluarkan stimulus yang 8 itu, yang salah satunya adalah memberikan magang kepada lulusan perguruan tinggi D3 S1 mulai nanti di launching 15 Oktober 2025 ini ke perusahaan-perusahaan dengan nanti mendapatkan tunjangan atau uang makan dan uang sakunya itu sesuai dengan upah minimum lah, seperti itu ya. Nah, ini kan memang fakta bahwa ternyata lulusan perguruan tinggi pun belum kompeten untuk bekerja. Jadi lulus perguruan tinggi hanya punya ijazah, dia nggak punya sertifikat yang mengatakan dia kompeten untuk bekerja. Nah, ini juga kan yang nanti menjadi sebuah rancang ulang lagi nih kepada di dunia pendidikan tinggi. Jangan sekedar hanya mengeluarkan ijazah, tapi harus ada skillnya apa sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, sehingga lulusan perguruan tinggi itu siap kerja. Faktanya hari ini kan tidak, ya. Banyak lulusan perguruan tinggi tapi dia nggak kerja karena nggak mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Seperti kemarin saya ke Jawa Tengah, ketika ada magang ditanya kebutuhan apa yang ada di industri, ya bahasa. Ternyata kan banyak kesulitan ya soal bahasa. Investor Jepang, investor Korea dan sebagainya, mereka butuh. Nah, kan ini juga menjadi sebuah warning nih. Yuk, perguruan tinggi juga harus bisa menyiapkan para mahasiswanya untuk siap kerja gitu loh. Okay. Jangan sampai hanya punya ijazah gitu. Nah, itu juga yang nanti akan dirancang dalam
RUU Ketenagakerjaan baru ya, seperti selain daripada yang tadi saya sampaikan. Demikian juga tentang jaminan sosial terkait juga dengan K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerja, terkait dengan perlindungan si pekerja di tempat kerja, seperti itu. Baik, ditahan dulu Pak Timbul. Kita ke pendengar ya. Sudah ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Pak Agung, silahkan. Selamat siang Mbak Silvitra dan Pak Timbul Siregar. Assalamualaikum. Dengan Heni, Pak Agung. Oh Mbak Heni, maaf ya Mbak Heni. Ya. Timbul Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Silakan Pak. Iya, ya kita tahu bahwa saat ini itu permasalahan di dunia tenaga kerja itu memang beberapa hal ya. Yang terutama ini adalah yang pertama, sedikit lowongan buka Pak. Sekarang sedikit lowongan yang dibuka, tapi yang mencari kerja itu banyak Pak. Kalau survei BPS pengangguran 7,26 7,28 itu kan mungkin belum akurat. Yang fakta di lapangan kan banyak sekali yang mencari kerja. Coba lihatlah di PT-PT yang buka lowongan misalnya 110 sampai 20 kebutuhan, 30 kebutuhan, tapi yang lamar tuh ribuan, Pak. Ratusan ribu. Nah, itu kan di beberapa wilayah seluruh Indonesia sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Itu menandakan bahwa lowongan sedikit, akan tetapi yang mencari kerja banyak. Ya. Dan kalau survei BPS mengatakan 7,28 juta, tapi kok faktanya kok banyak yang mencari kerja. Mungkin itu yang sebagian lagi sebetulnya sudah bekerja, tapi istilahnya gajinya jauh di bawah UMR tiap hari. Okay. Jadi merasa kurang, akhirnya mencari pekerjaan lagi. Jadi semi menganggur istilahnya. Kalau yang bekerja penuh kan dianggapnya gaji UMR. Itu yang bekerja penuh setiap hari. Gaji UMR setiap hari, bekerja penuh. Tapi kalau setengah UMR setiap hari atau seperempatnya atau kurang dari setengah UMR, itu kan namanya semi menganggur. Jadi mereka masih mencari pekerjaan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang K3 dan lain sebagainya. Sudah ada kasus mantan Menteri Noel yang ternyata mengurus K3 saja bisa disogok pengusaha, kemungkinan seperti itu. Lalu timbul kasus-kasus berikutnya tentang izin kerja di luar negeri, tentang lain-lain itu, lain-lain ini. Soal izin ya. Permasalahan ini akan selalu ada jika tidak ditangani dengan kejujuran pertama. Lalu perbaikan sistem perundangan, SDM-nya juga harus profesional, jujur, kredibel, berintegritas moral dan akhlak yang baik. Selama ada sistem bagus tapi SDM-nya tidak berintegritas moral akhlak yang baik, juga jujur dan profesional, tidak akan pernah selesai, Pak. Ini akan menimbulkan masalah terus. Di permasalahan di bidang ketenagakerjaan, termasuk UMR, Pak ya. Di negara Malaysia, Singapura, UMR tidak perlu nutut-nutut. Mereka sudah bisa cukup. Di negara kita nutut-nutut karena dibuat mainan politik juga sih sebetulnya sama orang parpol kemungkinan. Oke. Akibatnya gitu. Baik Pak Agung, terima kasih ya. Baik, 2 poin tadi dari Pak Agung ya. Silakan Pak Timbul. Ya, jadi tentunya yang seperti disampaikan Pak Agung bahwa fakta hari ini BPS Badan Pusat Statistik mengatakan jumlah pengangguran, tingkat pengangguran terbuka itu 7,28 juta, betul. Itu masih cari kerja, iya. Dan setengah penganggur itu 11,67 juta yang masih cari pekerjaan. Walaupun dia sudah kerja, tapi kerjanya ini asal kerja dulu lah yang daripada menganggur gitu ya. Tapi masih cari kerja. Jadi kalau ditanya yang cari kerja tuh 7,28 juta tambah 11,67, hampir 19 juta. Nah, ada juga kategori yang paruh waktu. Dia di bawah 35 jam, tapi dia nggak cari kerja karena pekerjaan udah settle gitu ya. Dan yang satu lagi pekerja full yang 35 jam ke atas, yang PNS, TNI, Polri, yang pekerja formal dan sebagainya. Nah, tentunya pemerintah harus bisa menyediakan betul 7,28 juta ditambah 11,67 juta ditambah angkatan kerja yang muncul tiap tahun yang bertambah, yang lulusan SMA, yang lulusan perguruan tinggi, dan ditambah lagi yang orang ter-PHK. Jadi memang sangat banyak yang sangat membutuhkan pekerjaan, betul. Nah, selama ini terjadi defisit angkatan kerja. Pembukaan lapangan kerja itu tidak bisa mengimbangi permintaan atau pencari kerja. Sehingga tadi pengangguran terbukanya masih tinggi, setengah penganggurnya tinggi, yang PHK juga masih banyak, yang lulusan SMA, perguruan tinggi yang baru muncul seperti tahun lalu 3,67 juta. Nah, ini yang memang harus dibekali oleh apa? Iklim investasi yang baik sehingga
investor mau masuk. Yang buka lapangan kerja memang paling dominan itu ya investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalaupun ada lapangan kerja dibuka oleh government spending ya dari APBN, ya ada, tapi tidak sebesar yang diharapkan dari para investor yang memang menanamkan modal, yang membuka lapangan kerja, yang membuka lapangan kerja formal. Nah, kalau lapangan kerja formal ada, dia juga akan mengakselerasi pembukaan lapangan kerja informal. Misalnya ada pabrik di sana pasti ada orang yang buka rumah makan gitu kan, ada yang membuka kos-kosan dan sebagainya. Itu kan meningkatkan pekerja informal juga. Nah, jadi yang baik sebenarnya pekerja formal itu lebih banyak. Tapi faktanya pembangunan kita selama ini, pembukaan lapangan kerja kita didominasi oleh pekerja informal 59,4% atau sekitar 86 juta dibandingkan pekerja formal yang hanya 40,6% atau sekitar timpang banget ya, sangat timpang dan ini memang tentunya yang harus terus diperbaiki oleh pemerintah agar pekerja-pekerja formal ini lebih banyak. Nah, tentunya tadi yang disampaikan korupsi, illegal cost, suap dan sebagainya itu adalah komponen persoalan yang selalu menciptakan ketidakbaikan bagi investasi. Ketika datang investor mau mengundang para pekerja asingnya, ternyata di Kementerian Tenaga Kerja izin tenaga kerja asing dikorupsi, diperas di perusahaan. Kan artinya investor akan berpikir ulang, kok memasukkan pekerja asing kita, misalnya para manajemennya dan sebagainya, sulitnya minta ampun, dan kemudian disuruh bayar lebih dan sebagainya. Nah, demikian juga pasal 86, 87 Undang-Undang 13 mensyaratkan tentang sertifikasi K3. Perusahaan mau, tapi ketika minta izinnya, minta sertifikat, dipaksa untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya tadi kasusnya Noel dan sebagainya, yang artinya mereka berpikir, kok mengurus izin di Indonesia ini berbiaya tinggi ya. Nah, ketika berbiaya tinggi kan juga nanti investor kan orang rasional. Semuanya, ya kalau nggak kabur, dia akan menjadikan biaya-biaya ilegal ini kan menjadi komponen harga. Nah, komponen harga ini kan juga nanti akan menjadi tinggi. Harga tinggi kan juga akan berarti bertarung dengan harga-harga dari luar. Sehingga industrinya nggak kuat gitu loh. Nah, ini kan kembali persoalan korupsi, pungli, ya kan, ilegal cost yang memang semakin marak, yang harusnya pemerintah sudah harus membasmi itu sehingga menciptakan iklim investasi yang sangat baik sehingga investor masuk baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga aman menanamkan modalnya, dan itu yang nanti akan bisa lebih banyak membuka lapangan kerja. Nah, itu semua yang harus memang dijawab oleh undang-undang ketenagakerjaan yang baru nanti. Hubungan industrial akan menciptakan iklim investasi yang baik. Iklim investasi yang baik akan menciptakan pembuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya siklusnya baik gitu ya. Pak Timbul, ditahan dulu ya. Sudah ada penelpon kembali nih. Sudah menunggu lama. Pak Rahmat di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Pak Rahmat, silakan. Pak Rahmat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Timbul dan Salam, Pak Rahmat. Dengan Heni, Pak. Ya. Bang Heni. Iya. Oh, ya. Salam sehat selalu di negara yang sakit. Aduh, jangan pesimis gitu dong, Pak Rahmat. Memang faktanya seperti itu, Mbak. Pak Timbul juga pasti tahu faktanya seperti itu. Oke, langsung komentarnya apa, Pak Rahmat? Komentarnya bahwa negara ini sebenarnya sudah gagal melindungi rakyatnya untuk mendapatkan pekerjaan, karena pekerjaan itu juga ada dalam Undang-Undang Dasar 45 kan, bahwa negara menjamin kesejahteraan rakyatnya kan. Buat apa juga ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak berlaku saat ini, Mbak. Karena apa? Pertama, saat ini semua investor atau apapun itu, terutama di negara ini, pajak itu banyak diselewengkan. Contoh, saya bekerja di ojol nih. Server ojol itu bukan di sini, Mbak. Mereka ngebayar pajak loh. Kita yang ditarikin pajak. Yang pertama. Yang kedua, masalah hukum. Selama negara ini hukum itu disangkut pautkan dengan politik, nggak bakalan selesai sampai kiamat.
Oke. Sampai kiamat nggak bakalan selesai negara ini, bahkan sampai hancur pun nggak bakalan selesai permasalahan ini. Kenapa? Semuanya bermuara antara hukum dan politik, politik dan hukum. Yang ketiga, tidak ada contoh pribadi-pribadi di negara ini saat ini. Ini sejak mulai tahun 2008 yang namanya outsourcing sampai detik ini dan sampai nanti siapapun presidennya, kalau berhasil ngapus outsourcing seperti Pak Soeharto dulu, luar biasa. The best ya. Oke. The best. Nggak usah kampanye, pasti bakal dibaili lagi. Gitu ya. Iya Baik. pasti. Oke, Pak Rahmat. Apalagi hukumnya tegas, itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 poin dari Pak Rahmat. Tapi Pak Timbul gini deh, sekarang kita mengawal jalannya pembentukan undang-undang ini ya. Nah, Ya. Jangan sampai kecolongan tadi kan yang kita bahas nih. Caranya gimana ya? Karena kan bukan tidak mungkin ini semua masih ada politisasi loh Pak. Investasi itu yang terdekat saja soal sektor energi yang sebentar lagi akan hengkang dari Indonesia gara-gara nggak mau ngambil impornya dari Pertamina. Ini kan juga menyedihkan sebenarnya. Iya. Ya, jadi memang kembali ya, kalau mau buat undang-undang itu kan acuannya itu di Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah diubah lagi di Undang-Undang 13 tahun 2022 yang di pasal 96-nya sangat jelas. Proses pembuatan itu harus melibatkan masyarakat. Masyarakat ini artinya pengusaha harus dilibatkan karena dia pelaku usaha. Pekerja, serikat pekerja, ya adalah pekerjanya. Bagaimana dengan masyarakat-masyarakat lainnya? Nah, proses keterbukaan pembahasan ini yang nanti bisa lebih mendapatkan muatan-muatan yang memang menjadi kesepakatan yang akhirnya bisa dikawal bersama. Bukankah dulu juga dikawal oleh para pengusaha, para pelaku usaha? Dulu juga dikawal kan? Ya, Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja itu kan dibuat Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat sedemikian cepat dan akhirnya ketika jadi undang-undangnya dikasih nomor di judicial review sama pekerja, serikat pekerja sama masyarakat, aliansi masyarakat lain, dan putusannya apa? Inkonstitusional bersyarat. Karena apa? Inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. 1, tidak memenuhi kaidah hukum pembuatan undang-undang Omnibus Law, belum ada. Makanya lahirlah Undang-Undang 13 2022 yang merevisi Undang-Undang 12 tahun 2011 yang memasukkan pasal tentang Omnibus Law. Yang kedua, meaningful participation-nya nggak ada, partisipasi yang berartinya nggak ada, sehingga dari sisi formil, cacat formil, tidak melakukan proses yang melibatkan masyarakat. Nah, artinya putusan MK yang tahun 2021 kemarin itu harusnya menjadi rujukan bagi pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, untuk membuka ruang keterlibatan yang lebih maksimal, yang lebih meaningful, yang memang itu acuannya di pasal 96. Pasal 96 itu jelas-jelas mengatakan sampai naskah akademiknya pun harus bisa diakses oleh masyarakat. Naskah akademik ini kan akan menjadi untuk pembahasan batang tubuh, pasal per pasal. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga ketika dia terbuka, melibatkan semua pihak, artinya semua pihak memberikan masukan. Nah, tinggal nanti diberikan bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang dibangun sehingga pasal demi pasal ini bisa diterima, sehingga undang-undang ketenagakerjaan yang baru nanti bisa lebih ramah terhadap investasi, ramah terhadap pekerja, ramah terhadap semua segmen masyarakat. Nah, ini yang tentunya harus menjadi PR bagi pemerintah dalam membuat regulasi undang-undang ketenagakerjaan baru. Pemerintah, eksekutif, dan DPR tentunya sebagai pembuat undang-undang. Nah, jadi ini yang masukan-masukan ini diberikan. Jadi kami juga berharap serikat pekerja berikan masukan, pengusaha berikan masukan, masyarakat-masyarakat yang tadi informal, yang selama ini tidak pernah diregulasikan, harus berikan masukan. Pekerja ojol, apa yang harus diberikan kepada undang-undang ketenagakerjaan baru ini? Bagaimana perlindungan upahnya? Bagaimana perlindungan jaminan sosialnya? Status bagaimana juga ya? Statusnya dan sebagainya. Banyak hal. Nah, jadi nanti harus diberikan masukan. Jangan nggak pernah memberikan masukan,
tapi marah-marah terus. Nah ini kan nggak tepat gitu. Harus berpartisipasi sehingga Ada ya? apa pola yang kita mau dorong untuk disahkan nantinya. Nah Oke. ini kan tentunya pasti punya kepentingan semua, iya. Tapi bagaimana nanti mempertemukan kepentingan ini menjadi satu pasal demi pasal yang akhirnya bisa dikawal bersama, dijalankan bersama, dan tidak menjadi persoalan ke depan. Nah ini juga tentunya ya, ini kan masih bicara substansi hukum ya. Kita belum nanti bicara struktur hukum ya. Kalau Lawrence Friedman bilang ya belum tentu juga regulasi yang dibuat nanti dijalankan. Betul. Tapi paling tidak kita ciptakan dulu substansi hukumnya yang memang bisa menjadi kesepakatan para pihak, para stakeholder. Nah nanti tinggal kita kawal bagaimana pemerintah menjalankannya dalam rumusan peraturan pemerintahnya, peraturan presidennya, peraturan menteri tenaga kerjanya, dan sebagainya. Yang memang regulasi undang-undang ini kan tidak akan memuat semua hal secara terperinci. Pasti dia akan mengamanatkan ke regulasi yang di bawahnya. Peraturan pemerintah kah, peraturan presiden kah, peraturan menteri tenaga kerja kah, dan sebagainya. Nah ini. Tapi Pak Timbul, apa jaminannya bahwa nanti substansi ataupun struktur hukumnya tidak diskriminatif? Kita tahu ya, ya lagi-lagi mainnya di politik lagi nih. Karena kita berharap semuanya bisa diadopsi begitu oleh undang-undang yang baru nanti. Apa jaminannya, Pak Timbul? Jadi kan membuat undang-undang itu kan harus membaca, harus merujuk pada landasan konstitusionalnya, filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya. Yuridisnya ini kan sudah ada di Undang-Undang 13, Undang-Undang 6, putusan-putusan MK. Nah, baca sosiologisnya apa? Selama ini masyarakat ojol masih termarginalkan. Apa yang menjadi keluhan mereka? Nah, dilihat secara sosiologisnya. Nah, dilihat juga bagaimana perlindungan-perlindungan untuk pekerja rumah tangga misalnya, pekerja bukan penerima upah lainnya dan sebagainya, sampai ada yang namanya dimasukkan dunia pekerja akademik di perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya. Walaupun memang sudah ada undang-undang dosen dan guru ya, tapi untuk pekerjanya harus juga dipastikan kepastian tentang perlindungannya. Nah, ini semua kan nanti diramu yang memang akhirnya menjadi sebuah rujukan, oh persoalannya ini harus diselesaikan dengan regulasi. Nah, tentunya ini yang nanti harus dibicarakan, makanya harus ada partisipasi banyak pihak untuk memberikan masukan, memberikan wacana berpikir kepada para pembuat undang-undang sehingga mereka punya perspektif lebih luas. Helikopter view-nya harus terbangun, jangan sampai dia hanya melihat di daerah tertentu saja, padahal Indonesia ini sangat luas dan sebagainya. Nah, tergantung nanti setelah dibuat undang-undang, struktur hukumnya bagaimana menjalankan pengawas ketenaga kerjaannya. Ini juga kan banyak regulasi yang memerintahkan A, tapi tidak bisa dikawal oleh pengawas, sehingga pengawas ini menjadi titik terlemah dalam hubungan industrial. Nah, kalau terlemah, akhirnya nanti ada mogok lagi, ada demo lagi. Ini bukan gara-gara regulasinya, gara-gara si pemerintah yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan norma kerja ini tidak menjalankannya. Akhirnya ada pekerja yang dirugikan. Akhirnya demo lagi, mogok lagi. Berpengaruh terhadap iklim investasi. Nah, ini kan juga nanti yang menjadi, kalau begini caranya kan enggak. Kalau substansi hukumnya sudah baik, struktur hukumnya enggak jalan, ya akan percuma juga. Saring beririsan ya. Ya, akan ada keterkaitan gitu, karena biar bagaimanapun juga nanti harus dikawal norma atau pasal-pasalnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Pak Timbul, saya bacakan WA ya yang sudah masuk ya. Oke, Pak Sony ini nitip kayaknya kalau Pak Timbul nanti ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang, pensiunnya dikurangi 1 tahun aja nih Pak. Ya, jadi bukannya ditambah supaya para pencari pekerja di bawah bisa terangkat setiap tahunnya. Pak Sutarya juga tidak ada aturan atau undang-undang yang menguntungkan 100% untuk rakyat, khususnya para pekerja. Tapi kita masih punya harapan sebagai rakyat bersikap adalah para pengambil keputusan.
Bu Atik juga menyampaikan, saya buruh pabrik, Pak Timbul, PHK 10.000 kok dibilang di media pengangguran tinggal 6.000 orang. Nih gimana ya datanya? Oh ini juga ya, soal data pengangguran ini yang harus skemanya harus diperbaiki lagi ya. Bu Nita di Cinere, apa ada perbedaan antara lulusan perguruan tinggi dengan lulusan SMK? Mungkin secara kualitas kerja kali ya. Dan dari Pak Hasan di Subang, menurut saya hampir setiap pekerjaan pemerintah belum bisa dikatakan ramah untuk rakyat. Oh gitu ya, baik. Dari beberapa WA tadi silakan ditanggapi sekaligus closing statement Pak Timbul. Ya, mengenai usia pensiun memang kan itu diatur, nanti ada jaminan pensiun memang di pasal 15 PP 45 2015 setiap tahun naik. Nah ini juga yang itu manfaat mendapat pensiun ya, tapi kalau pensiunnya itu diatur di masing-masing peraturan kerja bersama, perjanjian kerja bersama maksudnya, atau peraturan perusahaan. Nah itu memang kita juga berharap supaya jangan ketinggian, karena dengan kondisi defisit angkatan kerja yang di bawah ini harus masuk kerja juga. Kalau sampai yang namanya pensiun itu dinaikkan ke 60, ke 65 usia pensiunnya, itu nanti yang di bawah tertahan ketika lulus kuliah nggak masuk kerja. Nah resiko sosial itu sangat tinggi, orang mau kerja nggak dapat kerja. Ini kan jadi kerawanan sosial ya potensinya. Nah jadi memang harus bisa diatur juga dengan sangat bijak oleh pemerintah. Betul, semua yang akan diproses dan akan ditetapkan tidak akan pernah menyenangkan semua pihak ya, tetapi bisa menurunkan tingkat ketidakpuasan. Artinya memang ada persoalan yang memang akan terjadi ya, tadi putusan-putusan politik itu ya. Baik. Nah ini tidak menyenangkan, iya, tapi bagaimana meminimalisir lah kerasa seperti itu. Nah PHK masih terus berlangsung karena memang iklim investasi kita juga sangat tidak baik. Harga-harga juga mahal, harga pokok penjualan mahal sehingga menciptakan harga yang mahal. Ketika dihadapkan pada impor dari barang luar negeri, kalah kualitas, kalah harganya lebih rendah dia. Pak konsumen lebih rasional membeli yang lebih murah walaupun dia dari luar. Nah akan mengakibatkan PHK dan sebagainya. Nah ini juga kan kaitannya dengan keberlangsungan industri kita. Data pengangguran ya jelas bahwa memang sangat tinggi ya dan sebagainya. Nah setiap lulusan perguruan tinggi SMK, yang mau saya katakan ini, 56% angkatan kerja kita masih lulusan SMP ke bawah. Nah ini yang harusnya disupport benar-benar di pelatihan. Oke, Anda lulusan SMP tapi Anda punya keahlian untuk ini. Nah itu kan lebih baik. Sehingga ini yang harus diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Tetapi jangan lupa juga dukungan anggaran, karena biar bagaimanapun juga SDM itu menjadi pintu masuk untuk investor juga masuk. Karena kalau dilihat investasi mau masuk, investor mau masuk, SDM-nya nggak ada, ngapain? Mendingan ke Vietnam. Nah ini kan juga yang akhirnya SDM itu bisa kalau ada upaya yang lebih semangat lagi dari pemerintah untuk menciptakan pelatihan seperti itu. Pak Timbul, terima kasih ya. Ya, sudah bersama El Sinta siang hari ini. Sehat selalu Pak, selamat siang. Sehat selalu, terima kasih Mbak. Demikian tadi pendengar wawancara kami bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI, Timbul Siregar. Terima kasih bagi Anda yang juga sudah berpartisipasi.